Selamat siang Bu Lulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu kabarnya. Terima kasih ya Bu sudah menanyakan kabar saya. Alhamdulillah. Silakan duduk Bu. Baik Bu, terima kasih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Begini Bu, saya ini ingin sekali berdiskusi dengan Ibu tentang murid saya agar menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi Bu. Boleh. Gimana? Begini Bu, sebenarnya saya ini sedang bingung. Waduh, bingung kenapa Bu? Itu Bu, terjadi di murid saya. Jadi beberapa murid saya itu sering sekali bicara di luar materi terus saat di kelas, Bu. Saya kan juga merasakannya jadi gimana gitu, Bu. Oh gitu. Memangnya apa yang Bu Lulu harapkan dari murid Ibu? Dan juga apa yang ingin Ibu ubah dari perilaku mereka? Saya itu ingin murid-murid saya itu dapat fokus dan tidak berbicara terus saat pembelajaran berlangsung. Bicara di kelas itu boleh sih, tapi ya gimana ya, saya itu ya ingin mereka itu membahas yang berhubungan dengan materi pelajaran gitu loh Bu, bukan tentang hal yang lain. Lalu apa yang ingin Ibu ubah dari perilaku murid Ibu? Kalau untuk itu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Gimana Bu? Wah, bagus sekali itu. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Gimana ya? Kalau saya sih ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan untuk murid. Tapi ya gimana? Wow, luar biasa tujuan Bu Lulu. Lalu, apa yang sudah Bu Lulu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang sudah saya lakukan itu sebenarnya saya sudah mencoba sih Bu, berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Kan saya jadi bingung. Oh, begitu. Hmm, Bagaimana perasaan Ibu saat melihat murid Ibu yang kurang fokus di kelas? Ya sedih sih Bu, masa ketika saya menjelaskan anak-anak malah sibuk ngobrol. Saya kan jadi merasa kurang dihargai. Ya, paham. Memangnya apa yang menjadi tantangan Bu Lulu dalam mencapai tujuan tersebut? Iya Bu, saya itu merasa masih kesulitan untuk mengendalikan murid yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Pakai cara apapun mereka masih sering bicara gitu loh Bu. Hmm, Terus apa yang Bu Lulu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya kayaknya kok butuh itu loh Bu, strategi bagaimana supaya mengendalikan murid yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Ibu bisa menjadi rekan diskusi saya untuk menemukan strategi itu. Baiklah. Yuk sekarang kita bahas strategi untuk mengendalikan murid yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Kira-kira apa saja ya faktor yang menyebabkan murid Ibu kurang fokus dan bicara terus saat pelajaran? Apa karena mereka tidak paham materi? Atau mereka bosan? Atau mereka ingin menarik perhatian ya? Kalau saya pikir sih karena mereka itu tidak memahami materi pelajaran Bu, ya gimana mau paham ya karena mereka kan ngobrol sendiri. Oh gitu. Kalau hasil pemahaman belajar mereka, kalau saat mereka kurang fokus belajar, kemudian bicara terus, itu hasil pemahamannya bagaimana, Bu? Ya jelas Ibu pemahaman mereka jadi kurang, itu terlihat dari nilai-nilai mereka. Jadi saat diminta membuat karya hasil pemahaman, bahkan banyak yang tidak sesuai materi loh Bu, malah membuatnya yang berbeda gitu. Waduh, jika demikian,
Apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid Ibu jadi lebih fokus di kelas? Nggak bicara sendiri gitu, Bu. Apa ya Bu? Sepertinya kok saya itu perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas deh dan menarik bagi murid. Saya mungkin juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Mungkin supaya anak-anak itu tidak bosan gitu loh, Bu. Baik, baik. Terus rencana Bu Lulu selanjutnya untuk membantu murid Bu Guru yang lain gimana? Apa ya? Sepertinya saya juga perlu memberikan penguatan positif kepada murid yang tidak berbicara, alias itu loh Bu, diam saja saat pelajaran. Ditanya diam, ditanya sudah jelas atau belum diam. Tapi terkadang hasilnya itu belum sesuai. Hmm, Kira-kira bagaimana Bu Lulu dapat mengkomunikasikan hal ini dengan murid-murid Ibu? Secara banyak karakteristik murid Ibu ya. Iya, memang berbeda-beda ya Bu. Mungkin saya akan melakukan pendekatan dengan murid-murid saya. Saya mungkin juga akan membuat angket. Gimana ya Bu? Angket itu loh untuk mengetahui metode belajar seperti apa yang mereka harapkan. Jadi saya itu mengajarnya memang benar-benar berdasarkan dari keinginan mereka supaya mereka itu dapat fokus dan aktif dalam pembelajaran gitu loh Bu. Gimana Bu? Kira-kira kalau melalui angket? Oke, oke juga itu. Sekarang bagaimana Bu Lulu? Apa Bu Lulu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bu Lulu lakukan? Ya Bu, kayaknya saya kok sudah memiliki gambaran deh. Bagus. Terus komitmen apa yang akan Ibu buat untuk menjalankan rencana tersebut? Lalu kapan bisa Ibu mulai rencana tersebut? Mungkin saya akan berkomitmen untuk menggunakan metode yang bervariasi demi pemahaman belajar murid-murid saya ya. Insya Allah besok pagi saya akan menyebarkan angket agar siangnya bisa segera saya susun metode yang sesuai dan diharapkan murid untuk pembelajaran besok harinya. Saya akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi supaya murid itu tidak bosan. Serta mungkin saya itu bisa memberikan penguatan positif ya Bu kepada murid yang tidak berbicara atau yang tadi saya ceritakan lebih banyak diamnya supaya tercipta kelas yang kondusif dan menyenangkan untuk murid. Bagus. Terus apa atau bagaimana caranya Bu Lulu ini mengukur keberhasilan rencana Bu Lulu tadi? Kalau untuk keberhasilan mungkin bisa dilihat nanti di akhir pembelajaran ya Bu. Saya akan mengecek pemahaman murid-murid tentang materi yang saya sampaikan tersebut. Semoga dapat sesuai harapan saya ya Bu. Amin. Kalau begitu, kesimpulan dari coaching kita hari ini apa ya, Bu? Eh, Kesimpulannya, saya akan penggunaan metode pembelajaran yang variatif dapat meningkatkan fokus dan pemahaman murid. Oke, kira-kira kapan kita akan mengadakan pertemuan lagi dari sesi kita kali ini, Bu? Mungkin setelah saya mengecek hasil pemahaman murid ya Bu, setelah saya menggunakan metode yang bervariatif. 3 hari lagi mungkin bisa ya Bu? Ibu bisa tidak 3 hari lagi? Bisa, bisa. Baiklah. Saya rasa kita sudah menemukan solusi untuk tujuan Bu Lulu tadi ya. Kalau begitu, silakan Bu Lulu implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya nanti hasilnya. Semoga lancar dan sukses ya, Bu. Amin. Terima kasih ya Bu sudah mendengarkan curhatan saya. Saya akan melakukannya. Saya permisi dulu ya Bu. Oke, Bu Lulu, silakan.